Selain Putri, Andre dan Randi juga sudah berbagi rahasia paling parah sekalipun kepadaku. Di antara kami berempat, hanya akulah yang perjalanan asmaranya cukup baik. Maksudku, dalam segi waktu, aku sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Sementara Putri sudah bertahun-tahun memilih memendam perasaan kepada teman satu organisasinya. Tak pernah berani mengungkapkannya, tetapi terus saja berbagi cerita kepada kami. Padahal, Putri perempuan yang cukup manis, suka mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan berhijab. Juga memiliki pola pikir yang sangat terbuka. Putri senang berdiskusi dan tidak suka mendikte. Meski terkadang cerewet kalau ada di antara kami bertiga yang lalai dan urusan kuliah dan hal-hal yang dia pikir penting. Kadang, Putri juga tidak bisa menyimpan masalahnya sendiri. Untuk urusan asmara, Putri selalu bercerita kepada kami. Hanya saja, meski cerdas di bidang akademik dan organisasi, Putri lemah untuk urusan asmara. Dia perempuan yang paling pandai memendam perasaan kepada lelaki yang dia sukai. Sementara Andre, dia tidak mau lagi berpacaran sejak ditinggal oleh cinta pertamanya, yang dipaksa orang tua si perempuan menikah setelah mereka tamat SMA. Andre seperti mati rasa kepada perempuan dan memilih menghabiskan hari-harinya di depan laptop selain kegiatan kuliah. Sesekali malah larut dalam alunan lagu Minang yang mendayu-dayu. Bahkan, Andre cenderung tidak mempedulikan penampilannya. Lelaki berkulit sawo matang ini jarang melepaskan kacamata disebabkan rutinitas dengan laptop yang tinggi. Andre memang tidak lebih tinggi dibandingkan aku. Namun, Andre lebih sering kena omelan Putri karena terlampau cuek dengan kesehatannya sendiri, terutama kesehatan matanya. Kami berempat kuliah di jurusan yang sama, jurusan manajemen pendidikan di salah satu universitas di Padang, Sumatera Barat. Aku lebih suka menyebutnya dengan manajemen pendidikan, meski sebenarnya nama jurusan itu adalah administrasi pendidikan. Namun, mata kuliah yang diajarkan lebih banyak tentang manajemen, sehingga salah seorang dosenku pun lebih suka menyebutnya demikian. Randi lain lagi. Bisa dibilang, ialah yang paling beruntung. Dengan wajahnya yang tampan, dia hampir bisa memacari semua perempuan yang dikenalkan oleh Putri, kecuali Kayla, kekasihku. Meskipun playboy, Randi tidak akan merebut pacar sahabatnya sendiri. Begitulah yang ku tahu selama ini. Si playboy ini mencari siapa saja, mulai dari anak gadis ibu kantin sampai dosen muda. Sedangkan kekasihku, Kayla, dia jurusan sastra Inggris. Aku mengenalnya lewat Putri, 2 tahun lalu. Sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi, Putri punya cukup banyak teman perempuan yang bisa dikenalkan kepada kami. 3 tahun lebih telah kami lalui dan kini adalah masa ketika kami akan disibukkan dengan impian masing-masing. Seperti semester ini, kami akan disibukkan dengan skripsi, hal yang sudah mengadang di depan mata. Ya, setidaknya khusus untukku, karena orang tuaku sudah memintaku untuk segera menamatkan kuliah. Jatah uang semestermu tinggal 2 kali pembayaran lagi, pesan ayahku sebulan lalu. Sebelum aku berangkat menuju tempat indekos, aku hanya mengangguk, paham betul apa yang dimaksud. Selain keadaan ekonomi keluargaku yang biasa-biasa saja, ayah ingin aku bertanggung jawab atas apa yang aku jalani. Malam semakin larut. Di ruang tengah, masih terdengar suara Randy menelpon dengan pacarnya. Sesekali, aku merasa geli mendengar dia merayu kekasih yang sedang dibodohinya itu. Hujan seharian tadi membuat tubuhku sedikit drop. Aku mengambil selimut, lalu menutup tubuh dan wajahku. Namun, ingatan tentang pesan ayah juga membuatku teringat akan ibu. Kalau sudah demam begini, ibu pasti punya firasat. Dan benar, baru saja ibu menelponku, menanyakan kabarku. Karena aku tidak mau ibu khawatir, aku bilang, aku baik-baik saja, tidak sedang demam. Ibu lebih banyak diam dibandingkan ayah. Aku tahu, sama seperti ayah, dia juga punya harapan yang besar agar aku punya masa depan yang baik kelak, punya pekerjaan yang bagus, seperti anak-anak tetangga di desa kami. Di luar, hujan terdengar jatuh kembali menimpa atap kos kami. Semakin malam, semakin deras.
Keesokan harinya, aku berjalan turun dari lantai 2 gedung kampus, lalu menuju ke kafe di dekat ruang sekretariat. Kafe kampus itu terletak di sebelah kanan fakultasku, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tidak sampai 10 menit, aku sudah sampai. Hari ini aku kuliah tanpa ketiga sahabatku, karena ini mata kuliah ulangan. Aku mendapat nilai C dan harus mengulang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Sementara ketiga sahabatku dapat nilai yang cukup untuk lulus. Entah bagaimana aku yang selalu mengumpulkan tugas dan rajin merespon saat diskusi bisa tidak lulus. Tampaknya dosen yang satu itu, aku malas menyebut namanya. Seperti bekerja setengah hati. Untunglah dia bukan dosen tetap. Semester ini, dia tidak dipakai lagi mengajar di jurusanku. Bukan hanya karena nilai C yang membuatku kesal, melainkan pada cara dia melakukan penilaian. Beruntung, semester ini aku mendapatkan dosen yang lebih baik. Setidaknya, aku tahu dosen yang pernah mengajarku di semester 1 itu lebih objektif dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Aku sampai di kafe Uni Eva, tempat makan dekat sekretariat organisasi Ganto yang digeluti Putri. Ganto adalah salah satu organisasi yang tergabung dalam pusat kegiatan mahasiswa di kampusku. Fokus pada penerbitan koran kampus. Kafe Uni Eva berada di sebelah sekretariat Ganto. Tempat makan ini sekaligus jadi tempat nongkrongku dan ketiga sahabatku sejak masuk kuliah. Atau lebih tepatnya sejak kami berempat akrab. Kafe Uni Eva sebenarnya lebih mirip kedai nasi biasa. Entah apa sejarahnya memakai nama kafe, mungkin biar terkesan tempat makan mewah. Begitu sampai di kafe Uni Eva, aku segera memilih duduk di sudut kanan, di bagian ujung barisan meja kayu berwarna putih dan kursi plastik merah. Di depannya ada radio kampus, Sigma FM. Sesekali kami juga meminta diputarkan lagu di radio komunitas itu. Sebagian besar mahasiswa yang aktif di pusat kegiatan mahasiswa dan mahasiswa fakultasku biasanya makan di kafe Uni Eva. Selain harga makanannya yang murah meriah, pemilik kafe juga senang bercanda. Di depanku, aku melihat Randi sedang memetik gitar. Di depannya ada seorang perempuan yang dalam dugaanku adalah calon korbannya yang baru, sedang mengiringi bernyanyi. Andre seperti biasa sedang sibuk dengan laptopnya, sedangkan Putri sibuk membaca novel. Uni, mata bakmi Ci. Aku memesan makanan kepada Uni Desi, pelayan kafe Uni Eva. Aku menuju tempat Andre, lalu duduk di sebelahnya, memperhatikan apa yang dia lakukan. Andre hanya melirikku sekilas, tetapi kemudian sibuk kembali dengan game yang dia mainkan. Entah apa. Maklum, pengetahuanku tentang game hanya sampai Angry Bird. Beberapa saat kemudian, Uni Desi datang membawakanku seporsi martabak mie berukuran jumbo. Sekalian es teh manis ya Uni. Kamu suka gitu Gi? Kenapa nggak pesan sekalian? Nada suaranya bernada pertanyaan. Tetapi aku tahu itu hanya ucapan kesal karena sering mengalami hal ini. Maaf Uni, aku lupa. Jawabku cengengesan. Gimana kuliahmu Gi? Tanya Putri, menutup novel yang tadi sedang dia baca. Novel karya D. Lestari. Aku memperhatikan sekilas sampulnya. Putri memang pengagum perempuan yang menurutnya panutan itu. Beruntung punya teman yang suka membaca seperti Putri. Aku bisa meminjam buku-bukunya. Perhatian pula. Baik, lumayan menyenangkan daripada semester lalu, sahutku sambil memotong martabak mie di mejaku. Syukurlah, ucap Putri. Jangan sampai deh mengulang lagi, lanjutnya. Makanya, kuliah jangan terlalu serius. Kayak aku dong, nyantai. Celetuk Randi. Putri tertawa. Mendengar lelaki yang merasa dirinya mirip Vino G. Bastian itu menceletuk tiba-tiba. Percuma dapat nilai bagus kalau nggak paham. Yang penting bukan angka-angka, tapi isi kepala. Sahut Andre sambil tetap fokus pada laptopnya. Apa maksud aing, Dre? Randi merasa tersinggung. Udah ah, jangan kayak anak kecil deh. Putri berusaha menengahi. Mending bantuin Gian ngabisin makanannya. Enak aja, aku lapar. Enggak lah. Namun penolakanku percuma. Mereka bertiga sudah merebut martabak mie yang berada di mejaku. Setelah martabak mie itu habis satu persatu, mereka meninggalkanku sendiri di kafe Uni Eva. Setelah martabak mie itu habis, satu persatu mereka meninggalkanku sendiri di kafe Uni Eva. Putri pergi ke sekretariat Ganto.
Sedangkan Randy pamit untuk menemui seseorang. Aku bisa menebak, ini pasti perempuan lagi. Sementara Andre buru-buru ke kos lebih cepat karena lupa cuciannya belum diangkat. Di langit, awan memang mulai terlihat tebal. Aku masih memilih duduk menikmati waktu sendirian di kafe. Menikmati es teh manis yang masih tersisa. Juga menikmati percakapan-percakapan mahasiswa lain yang sibuk membahas skripsi. Akhir-akhir ini hubunganku dengan Kayla semakin terasa dingin. Selain skripsi, Kayla juga menjadi hal yang membebani pikiranku. Suara mahasiswa di sekitarku cukup bising. Mereka sibuk dengan obrolan mereka. Aku hanya berusaha memaklumi, karena masih menunggu Kayla selesai kuliah hari ini. Ku coba mengabaikan kebisingan itu meski tetap saja agak mengganggu konsentrasiku. Gila, itu dosen susah banget ditemui. Kapan kelarnya ini skripsi? Ucap salah seorang di antara mereka. Dia mahasiswa senior, 2 tingkat di atasku. Aku kenal wajahnya, tapi tidak kenal namanya. Dia salah satu senior yang mengerjaiku sewaktu aku menjadi mahasiswa baru dulu. Awal yang akhirnya membuatku dan 3 sahabatku menjadi erat seperti saat sekarang. Kami berempat adalah mahasiswa senasib. Hasil bulian senior. Ya, kalau diingat rasanya pasti kesal gitu. Namun, aku tidak ingin membalasnya. Biarlah dia merasakan sendiri balasan perbuatannya kepadaku dan orang-orang yang pernah dia bully. Dia melihat ke arahku, tetapi tidak bicara apa-apa. Mungkin dia lupa kepadaku, atau dia memang sengaja seakan-akan lupa. Memperhatikannya seperti ini, aku semakin paham. Senior yang sok galak kepada juniornya itu tidak lebih hanyalah seorang pengecut yang tidak akan pernah berani maju sendirian. Daripada mendengar ocehan yang semakin tidak jelas di kafe Uneva, aku meninggalkan tempat itu, menuju Fakultas Seni yang terletak di bagian sayap kanan kampus, terpisah oleh Fakultas Teknik dari fakultasku. Dari kafe Uneva bisa ditempuh dengan waktu 10 menit dengan berjalan kaki, melewati jalan belakang fakultasku, kemudian melalui jalanan yang membelah Fakultas Teknik. Aku pun pamit kepada Unidesi setelah membayar makananku. Sebentar lagi, Kayla akan keluar dari kelasnya. 2 hari sudah kekasihku tidak memberi kabar dan tak membalas pesan singkatku. Apa dia sebegitu marahnya kepadaku? Aku menunggunya di lantai 1. Hari ini, Kayla kuliah di lantai 4. Aku berharap bisa segera bertemu dengannya. Tidak tahan kalau lama-lama dia diamkan aku begini. Aku tidak suka berdengar lama-lama. Aku akan menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Meski beberapa kali aku harus mengakui akulah yang salah kepada Kayla. Sementara sebenarnya hatiku tidak berkata begitu. Namun, lelaki terkadang memang harus menjadi seperti itu agar perempuan menjadi seperti yang biasanya. Seringkali perempuan pun lebih senang diperlakukan seperti itu. Mereka seolah lebih suka melihat lelaki menggombalinya meski tahu itu hanyalah sebuah gombalan. Termasuk Kayla. Tak dipungkiri, dia senang hal seperti itu. Tetapi aku tidak suka menggombal. Aku bukan Randy, lelaki yang jago merayu perempuan. Aku hanya bisa menyayangi Kayla dengan tidak mencintai perempuan lain sejak bersamanya.